Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nasruddin, mahasiswa pendidikan profesi guru PPG guru tertentu tahap 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 240010392562555529. Video ini bagian dari uji kinerja pendidikan profesi guru. Saat ini saya mengajar di SMK Muslim Cendekia. Dalam video ini saya melaksanakan praktek pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 12 SMK Muslim Cendekia, program teknik komputer dan jaringan pada materi pokok kontrol panel hosting untuk elemen administrasi sistem jaringan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, proses belajar, serta pemahaman peserta didik khususnya kelas 12 TJKT. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ceria? Ya. Udah sarapan? Ya. Ya, udah ya, syukur. Kecuali yang tahu mungkin udah sahur. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya ya, kelancaran. Kita awali dengan doa sebelum belajar. Silakan dipimpin oleh ketua kelas ataupun yang biasa memimpin, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Bapak tegaskan kembali ya, agar suasana pembelajaran kita kondusif. Bapak harapkan kalian memeriksa diri sendiri ya, terutama lingkungan sekitar, tempat duduk sekitar. Takutnya ada yang kurang rapi, ada sampah, ataupun bajunya kurang rapi, harap dirapihkan dulu biar pembelajarannya kita lebih nyaman terlihatnya juga, dan kalian juga yang merasakan ya. Udah rapi ya? Ya, terima kasih. Terima kasih juga ya untuk kelas ini yang sudah sebelum pembelajaran Bapak sudah menyiapkan kelasnya dengan rapi seperti ini ya. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak coba absen dulu ya, biar Bapak tahu kondisi keberadaan kalian hari ini. Bapak mulai absen ya. Aliansa Bahtiar Fajri. Hadir. Dery Yadi. Hadir. Muhammad Arif. Hadir. Dani. Muhammad Fauzan. Hadir. Muhammad Ferdinand. Hadir. Muhammad Yusril. Hadir. Muhammad Yusuf. Muhammad Nabil. Hadir. Novian Saputra. Hadir. Putri Sabrina. Rado Erlangga. Salira Saputri. Siti Syaira Saputri. Tiara Saputri. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita pagi hari ini bisa kembali melaksanakan rutinitas kita pembelajaran. Bapak motivasi kalian mulai dari rumah, ketika kalian berangkat ya dari rumah ke sekolah, luruskan niat sebelum proses pembelajaran agar kita betul-betul aktivitas kita bernilai ibadah ya, bernilai ibadah, dan kita diberi kemudahan untuk mendapatkan materi yang akan diberikan hari ini ya, yaitu materi sebelumnya kan sudah kita pelajari tentang instalasi sistem operasi ya, Debian, untuk apa? Untuk penyiapan daripada si panel hosting. Kemudian instalasi sistem operasi untuk server-server yang lainnya sudah kita pelajari sebelumnya, dan juga pengenalan daripada panel kontrol hosting. Nah, pertemuan sekarang kita akan belajar topik lebih spesifik ya, yaitu tentang kontrol panel hosting. Nanti dalam pembelajarannya teman-teman akan Bapak kasih akses untuk server panel hostingnya. Kebetulan sekolah kita menggunakan itu, jadi Bapak akan berikan akses ke kalian sehingga kalian bisa membuat suatu project.
Kemudian tujuan untuk pembelajaran hari ini ya, tujuan untuk pembelajaran hari ini teman-teman nanti akan harus bisa tahu konsep dasar daripada hosting ya, kemudian dan juga jenis panel kontrolnya ya, terlebih yaitu panel control hosting untuk pertemuan yang sekarang ya. Nanti teman-teman akan diajarkan juga tujuannya itu apa, mengidentifikasi fitur-fitur yang ada di dalamnya untuk mendukung proses kinerja proyek kita, seperti manage domain, seperti itu kan ya, tujuannya seperti itu. Teman-teman mengenal security keamanannya, SSL-nya, kemudian teman-teman mengenal konfigurasi database-nya, upload filenya, sehingga proyek teman-teman udah sampai, udah nanti di akhir kita uji bersama proyek teman-teman. Dan ini bernilai kompetensi. Kalau di luar pendidikan, kalau Bapak di luar ini bernilai finansial. Kalau kompetensi seperti ini, ya, karena ada beberapa memang layanan-layanan terpadu website beberapa sekolah juga yang kebetulan Bapak kelola dan ini Bapak terapkan di kalian seperti ini. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal gak? Ya, Bapak ada pertanyaan ya ke kalian sebelum memulai pembelajaran. Kalian dalam sehari-hari pernah tidak mengunjungi satu website saja? Ataupun berapa, satu atau lebih banyak website gitu dalam sehari-hari, pernah tidak mengunjungi? Pernah kan? Contohnya website apa yang pernah kalian kunjungi? CBT. Kebetulan sekolah kita CBT gitu kan untuk tesnya. Kemudian apalagi? LMS-nya untuk pembelajaran kesehariannya. Terus apalagi? Absensinya, presensinya, kemudian website blog untuk artikelnya gitu kan. Kemudian dan juga teman-teman pasti sering juga mengunjungi website-website lain di luar website sekolah. Contoh apa saja misalkan? Pernah mengunjungi website apa di luar selain website sekolah? Pernah gak? Website apa di luar selain website sekolah? Banyak gitu kan? Seperti yang sering kita kunjungi portal berita. Terus apalagi? Teman-teman suka bersosial media? Suka lihat video-video juga kan? Layanannya itu di YouTube pernah? Itu juga sama teknis kerjanya, dia punya server. Kemudian teman-teman terpikir tidak? Kira-kira untuk membuat sistem-sistem seperti itu apa sih yang harus dikerjakan? Terpikir kan sekarang ya? Ingin tahu tidak? Ini kan jadi pertanyaan Bapak ke kalian kan? Kemudian sebelum pembelajaran, Bapak akan coba di sini koneksinya aman ya. Teman-teman sudah pakai koneksi ya. Untuk yang pakai koneksi, Bapak akan coba pretest dulu teman-teman pengetahuan sebelum mulai pembelajaran seputar tentang pemahaman materi ini ya. Bapak di quizzes aja ya seperti biasa. Kita akses dulu. Bapak sharekan linknya ke teman-teman di grup. Bentar. Ada ya? Kalau butuh kode silakan, kalau ada bisa diakses untuk pretestnya. Sudah bisa akses? Ya, boleh bisa kalian nah, bisa silakan. Boleh bisa diakses. Bapak pengen tahu sejauh mana pengetahuan sebelum pembelajaran kalian. Kita secara kinerja kelompoknya diisi dulu ya. Ya gitu. Cek, ini koneksinya ada gak? Nah, untuk sekarang ini Aliansa yang memimpin ya. Aliansa memimpin, nanti dapat trofi nih. Ini pengetahuan sebelum pembelajaran teman-teman ya. Wah. Oke.
Masih ada nih 1 menit lagi, bisa lah kerjakan. Sudah? Ya. Oke, sudah ya. Nah ini nih hasilnya nih. Aliansa memimpin. Oh ini Ferdinand ya apa nih? Nilai kelas pertanyaannya. Tampilkan 5 teratas. Set Aliansa. Beri aplaus dulu ya. Ya nanti hadiahnya menyusul. Nanti ada umroh ya. Amin, doakan saja. Amin. Iya. Harus optimis. Nah, untuk sekarang proses pembelajaran oke, siap ya? Sebelum proses pembelajaran, kita coba biar suasana pagi kita yang cerah ini lebih ceria, lebih gembira. Kita coba ice breaking dulu. Oke, berdiri dulu semua ice breaking. Berdiri dulu semua. Agar proses pembelajaran kita lebih maksimal. Kita coba ini ya, ice breaking biar kita semangat. Kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 ya. Kalau Bapak bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Kalau Bapak bilang tepuk 3, kalian tepuk 3. Kalau tepuk 4, kalian bilang. Kalau tepuk 5 berarti. Kalau Bapak bilang tepuk 5 2 kali, misalkan berarti seperti itu 2 kali. Paham? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Udah semangat ya? Mau ditambah lagi jadi 100 kali? Siapa tahu mau ditambah lagi jadi 100 kali ya. Karena pengen semangat terus. Karena memang kita harus tetap semangat terus ya. Untuk proses pembelajaran. Alhamdulillah untuk proses pembelajaran hari ini sudah kita susun. Kita akan coba mempelajari masalah materi yang akan kita pelajari sekarang, yaitu materi seputar tentang kontrol panel hosting ya. Sebelumnya, yang namanya panel control hosting di dalam suatu project ya, khususnya misalkan ketika kalian nanti setelah lulus sekolah bekerja di salah satu instansi, bekerja di salah satu lembaga, yang mana lembaga tersebut misalkan membutuhkan suatu layanan terpadu, suatu layanan yang sudah terintegrasi. Contohnya misalkan sistem-sistem informasi tertentu ataupun website, berarti ada beberapa disiplin ilmu yang harus kalian pahami ya. Di antaranya yaitu memahami masalah tentang server, administrasi server. Pengadministrasiannya kayak gimana? Di antaranya yaitu panel control hosting. Karena Bapak pun sekarang ketika mengelola beberapa layanan seperti itu, kita pakai adanya panel control hosting ya. Panel control hosting di antaranya yang akan kita spesifikkan sekarang yaitu kita akan belajar tentang masalah kontrol panel hosting ya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Karena perhatikan, di era digitalisasi ini ya, di era zamannya sekarang yang penuh dengan teknologi ini, pengembangan digitalisasi suatu lembaga sangat penting. Kenapa penting? Karena untuk menambah nilai profesionalitas. Betul nggak? Kalian bisa bedakan nggak? Contohlah sekolah. Contoh sekolah kita juga kan bertetangga dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Kalau teman-teman, kalau kalian sudah bisa menyimpulkan apa penilaian kalian ketika ada satu sekolah A dengan sekolah lain, perbedaannya kalau sekolah A dia punya layanan-layanan terpadunya yang terintegrasi, punya website. Kalau sekolah yang lain tidak punya, hanya sosial media misalkan. Kalau sosial media kan udah gak aneh ya. Jangankan lembaga, orang tua juga sekarang sosial media sudah pada punya, betul gak? Kita juga kan lihat-lihat tetangga, Facebook tetangga seperti itu kan, udah ada, udah gak aneh. Tapi kalau udah punya website, bertambah. Contoh misalkan, selain punya sosial media di sini misalkan Muhammad Arif, selain punya sosial media dia juga punya blog tersendiri, di dalamnya misalkan punya konten-konten tersendiri, namanya misalkan marif.com. Keren nggak kelihatannya? Keren, betul nggak?
Misalkan kelas kita punya website sendiri, keren. Sekolah kita punya website sendiri, keren. Nah, itu maksudnya dengan pemahaman yang seperti itu tentang teknologi seperti itu, pengembangannya akan menambah nilai profesionalitas kita. Apa sih Pak? Misalkan panel control hosting itu. Nah, di sini panel control hosting, di sini disebutkan antarmuka berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan layanan hosting, ya. Karena ibaratnya hosting itu apa sih? Ibaratnya hosting itu suatu gudang. Gudang, ibaratnya kelas kita ini hosting nih kelas kita ibaratnya. Di kelas kita kan banyak komponen, betul gak? Ada papan tulis, ada meja, ada kursi, betul? Nah, ibaratnya sebuah tempat penyimpanan. Jadi semua file-file tersebut disimpan di gudangnya, di kelas di kita. Ada konten meja, ada gambar meja, ada video kursi, misalkan seperti itu disimpan di sini. Inilah fungsi daripada hosting tersebut sebagai gudang. Nah, fungsinya apa saja? Fungsi panel kontrol tersebut. Pertama, fungsinya itu untuk memanage domain atau subdomain. Tahu domain dan subdomain? Nah, contoh kita kalau mengunjungi website tertentu, ada yang namanya, misalkan contoh sekolah kita, smkmuslim-cendikia.sch.id. Nah, itu domain, nama identitas kita. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, ya, yang akan kita pelajari hari ini itu, apa fokusnya kemana? Ada yang sudah bisa menangkap fokusnya kita kemana akan belajar kita? Ke cPanel, ke Flash, apa ke Direct Admin? Ke cPanel. Yang sudah Bapak sampaikan, kita fokusnya hari ini akan belajar ke cPanel. Kenapa Pak ke cPanel? Enggak ke yang lain aja. Kita akan memanfaatkan fasilitas yang ada di kita. Kebetulan sekolah kita sudah lama menggunakan server hosting cPanel untuk pengelolaan sistem-sistem terpadunya seperti LMS ya, yang sering kalian kunjungi untuk tugas sehari-hari, kemudian CBT-nya, kemudian websitenya, dan juga presensinya, presensi PKL ataupun presensi. Nah, itu semua memakai layanan cPanel. Sebelumnya sudah Bapak kenalkan kan? Nah, sekarang lebih spesifiknya lagi, dikenalkan lebih dalamnya lagi. Ini nih Bapak demonstrasikan nih cara-caranya ya. Kalian buka, kita akan langkah pertama akan membuat domain, subdomain ya. Memanage domain dan subdomain. Kalau bikin domain utama, tentunya kita harus sewa dulu, berbayar ya. Berhubung kita memanfaatkan fasilitas yang ada domain, kita bikin subdomain saja. Karena konsepnya sama. Jadi ibaratnya gini nih. Kalau domain itu kayak gini nih. Bapak ilustrasikan tuh kayak gini. Kalau domain utama itu seperti ini, contoh sekolah kita nih, SMK muslim.sch.id. Nah, ini domain nih, domain utama ya. Nah, ini domain utama. Disimak dulu aja lah ini, walaupun tidak tuntas tapi minimal ada gambaran lagi yang barusan Bapak kerjakan ya. Nanti pembelajaran administrasi sistem jaringan untuk praktik yang akan datang. Pokok utamanya yaitu kita belajar. Nah, untuk kemudian, untuk sekarang, kemudiannya nih ya, kira-kira melalui penjelasan seperti itu, sebelum kita proses mulai kerja ya, kerja proyek kita untuk membuat konfigurasi tersebut, kira-kira ada, sebelum mengerjakan proyek nih kalian, ada yang perlu, ada yang kurang jelas dari Bapak? Apa ada yang perlu dipertanyakan dulu dari Bapak, Pak? Tadi ada yang kurang jelas dari sini apa sih gitu? Ada gak kira-kira? Ya, apa Nabil? Kalau perbedaan domain dan subdomain itu bagaimana, Pak? Nah, ya untuk perbedaan domain dan subdomain, terutama yang sudah tadi Bapak sampaikan mungkin kurang spesifik ya. Jadi pada dasarnya sama, fungsinya untuk pengalamatan ataupun untuk menunjukkan identitas kita. Ya, ya udah Bapak bagikan LKPD-nya ya untuk proses pengerjaannya. Nah, ini nanti ini diisi aja ya. Diisi dulu nama kelompoknya. Bentar.
Silakan diskusi dengan temannya yang lain untuk membuka aksesnya. Ini diperiksa ya, laptopnya takutnya baterainya ada yang low, itu ada di untuk kontak listriknya. Pak keliling ya untuk memantau hasil kerja KPD kalian biar apa? Biar terbimbing. Kalau ada perlu bantuan, temannya nih lagi keder nih, bantu sama teman yang satu lagi mencarikan referensi. Ini nih referensinya. Jadi boleh buka referensi kembali, buka YouTube kembali. Agak kalau tadi yang Bapak pahami misalkan kurang begitu jelas, silahkan cek ya. Bapak cek, coba Aliansa dicek, coba masukkan nama kelompok kamu. MC.set ini udah ada. Nah, udah masuk ya, coba cek. Udah masuk ya. Coba di reload nih, di reload. Nah, ini kalau udah tampil seperti ini udah masuk. Ini contoh kelompok satu nih, udah ya. Ketika diakses melalui apa ini udah masuk halaman websitenya, berarti udah masuk. Bapak udah kelompok dua nih. Coba di ponselnya Bapak cek. Di ponsel aja ngeceknya biar lebih pasti. Udah masuk Pak. Ini udah masuk. Bapak cek. Ya masuk ya. Oke. Udah ada. Coba Bapak cek sendiri. Nanti pengecekannya gini ya. Nih, kelompoknya kan ini bukan gini ya. Nama penamanya harus betul. Kelompok 3 PDKMC ya. Ada koneksinya gini. Halo. Oh, dia masuk. Nah, ini masuk ya tuh. Nah, ini juga kelompok 3 masuk udah. Silakan mau dilanjutkan lagi proyek. Kelompok 4 udah belum? Kelompok 4 udah. Mau Bapak cek. Kelompok 4. Oh iya. Nah, ini udah masuk nih. Ini kelompok 4 udah masuk ini. Kelompok 4 juga udah. Kalau satu perangkat ini udah masuk, di mana-mana bisa masuk. Ini kamu akses waktu kamu lagi umroh pun di sana bisa. Nah, diatur. Tuh, udah bisa ya? Iya, makanya gitu. Nunggu dulu biasanya. Kelompok 5 PT kelompok. Nah, kelompok. Iya, kelompok. Kelompok. Oke ya. Udah masuk ya. Oke, Bapak beri aplaus dulu untuk kalian semua. Udah selesai ya proyeknya, udah tuntas. Ya, coba perwakilan aja satu kelompok untuk menyelesaikan secara singkat saja. Berdiri saja biar bisa didengar sama yang lain. Silahkan. Salam. Pertama antar yang friendly, terus dashboardnya mudah dipahami oleh semua saya. Ya. Kita bisa mencari di mana bermain, di mana database. Baik, Cukup kita ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Nah, sekarang kan udah tuntas nih, Bapak apresiasi hasil kerja kelompok kalian. Dan Bapak harapkan insya Allah lah semua juga. Jadi Bapak lihat kalau proyeknya udah memang berjalan, berarti emang udah tuntas untuk tujuan Bapak memberikan materi hari ini. Kemudian untuk berikutnya Bapak seri ya untuk prosesnya ya. Mohon dikerjakan. Isi post-testnya, HP-nya mana? HP? Iya, post-testnya diisi. Oh iya. Oh iya, kamu pakai HP ini aja. HP Bapak aja isi post-testnya. Kalau HP kamu ada kendala ya. Ini aja.
Pegang aja nih. Nah ini nih ya, perhatikan. Apa? Berdasarkan hasil daripada proses kalian, kalian bisa mengukur sendiri bagaimana pemahaman kalian sebelum melaksanakan materi tadi, sebelum Bapak sampaikan dan setelah Bapak sampaikan kan. Sekarang, alhamdulillah ada sedikit gambaran kan? Ada pemahaman baru ada? Ya. Ada pemahaman baru, alhamdulillah ya. Puji syukur kita kepada Allah, kita diberikan ilmu baru. Kita diberikan perbendaharaan ilmu-ilmu baru. Berkat apa? Berkat kesungguhan kita belajar. Seperti itu. Mungkin setelah materi yang Bapak sampaikan nih dari awal sampai akhir, ada gak ini pendapat dari kalian? Pendapat dari kalian mengenai apa? Mengenai proses pembelajaran Bapak hari ini, apakah pembelajaran Bapak ini menyenangkan hari ini? Atau misalkan ada manfaat dari materi ataupun proyek yang Bapak berikan, yang Bapak bimbing juga ke kalian? Apakah ada gak? Ada apa? Oh ya, silakan Tiara. Biar terdengar sama teman yang lain berdiri aja. Ya, biar lebih. Ya. Ternyata di balik website yang saya kunjungi setiap hari bagus. Ya. Dia terbaik. Oke. Baru tahu ya? Iya itu makanya alhamdulillah. Ya tepuk tangan untuk Tiara ya. Jadi jelas ya, bagaimana nih secara keseluruhan pendapatnya untuk pembelajaran hari ini? Senang, menyenangkan, menjenuhkan, gimana? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang pun kita tetap seperti ini. Bapak tekankan ya untuk pertemuan yang akan datang. Khusus materi topik Bapak yang belum sepenuhnya nanti untuk topik yang selanjutnya biar lebih teridentifikasi sama Bapak perkembangannya. Kelompoknya tetap yang ini ya. Kelompoknya tetap yang ini nanti untuk kedepannya seperti itu. Insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang ya, Bapak akan memberikan informasi materi selanjutnya, yaitu barusan kan kita bagaimana konfigurasi domain ya, kemudian database, kemudian security-nya, kemudian filenya sebagai akses project kita. Nanti pertemuan yang akan datang, karena di Cipannya itu banyak ya fitur-fiturnya. Pertemuan yang akan datang kita akan coba pelajari seputar tentang bagaimana cara kita membuat email akun, email profesional kita ya. Yang mana email profesional itu luar biasa. Apa? Contoh, kalau kalian punya email, misalkan dani@gmail.com, udah biasa gak? Udah biasa itu, makan orang lain udah biasa punya, semua orang juga. Tapi kalau punya email misalkan tema mail@dani.com, gimana kesannya? Keren kan? Ya, kita akan belajar seperti itu minggu yang akan datang. Kemudian apalagi kita akan belajar untuk setup FTP-nya ya, konfigurasinya, kemudian redirect. Minggu depan kita akan belajar karena kita masih di topik di cPanel, dan banyak lagi fitur-fitur yang akan kita sampaikan minggu depan itu, seperti itu. Oke, untuk sekarang sebelum Bapak akhiri materi untuk hari ini, Bapak minta ke teman-teman sebelum diakhiri, silakan dirapikan dulu laptopnya, dimatikan, takutnya ada sampah, ada berantakan juga, kabel-kabelnya hati-hati ya, karena ini keselamatan kerjanya harus diterapkan. Ini nanti dibereskan ini dulu, dan ini bereskan dulu nih ya. Nah ini sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Silakan. Selesai.